Hari ini adalah Jumat kedua dari Ramadan 1441 Hijriah. Jumat yang kedua, tepat tanggal 8 Ramadan. Minggu depan InsyaAllah Ta'ala adalah Jumat yang ketiga dari bulan Ramadan 1441 Hijriah dan bertepatan dengan pertengahan Ramadan. Tanggal 15 Ramadan adalah Jumat depan. Isu yang begitu santer menyebar adalah akan adanya hantaman di pertengahan bulan Ramadan yang akan terjadi menimpa dan menabrak bumi kita ini berupa meteor yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Yawma nabtishul batshatal kubra, hari di mana kami akan tabrak bumi ini dengan hantaman yang sangat besar sehingga menimbulkan petaka yang teramat sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya mengulangi kembali setelah beberapa bulan belakangan, mulai dari Desember, Januari, Februari, Maret, dan April, tidak pernah berubah yang saya sampaikan, bahwa berpegang kepada sesuatu dalil wajib yang qat'iyyut thubut, dalil yang jelas-jelas pasti, yaitu ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis sahih. Ini yang bisa dipegang untuk dijadikan akidah kita. Sementara di luar daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis ahad, yang paling tingginya adalah hadis sahih, maka hadis hasan ke bawah tidak dapat dijadikan sebagai pegangan akidah. Sementara hadis yang menyebutkan tentang tabrakan yang menabrak bumi berupa meteor dari ruang angkasa di pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat, walaupun bertepatan dengan Ramadan 1441 Hijriah ini, tapi dalilnya dari hadis itu, ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan sebagai rujukan sumber akidah kita. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan ini dalilnya, maka banyak sekali para ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Dan kita sudah tahu adabnya. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil, apalagi dalam perkara akidah. Jangankan perkara akidah, di bawah urusan akidah saja itu berkaitan dengan usuluddin, ini juga masih ditolak hadis dhaif dan hadis hasan yang di atasnya. Maka bagaimana dengan hadis dhaif jiddan? Bahkan Syekh Ibnul Jauzi mempertegaskan bahwa hadis tentang hantaman dari luar angkasa menabrak bumi di pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu hadisnya maudhu' atau hadisnya palsu. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk perkara ini kita rasa stop sampai pembicaraan kita di sini. Saya rasa sangat jelas, dan ulama-ulama kita juga telah memberikan penjelasan yang cukup. Jadi tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tidak perlu tegang dan takut. Hanya saja ketika Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda, disinilah kerjaan kita. Wajib kita mempelajari tanda-tanda tersebut agar gairah dan semangat untuk meyakini ini adalah akhir zaman tetap hidup dan nyala. Itu memang benar. Sehingga saking mampunya Rasulullah meyakinkan para sahabat ini adalah akhir zaman, mereka akhirnya setiap apa yang nampak di permukaan mereka langsung kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman yang pernah disampaikan Nabi SAW. Sehingga hampir seluruh sahabat meyakini Ibnu Sayyad itu seorang laki-laki yang tidak pernah mau didekati oleh para sahabat dan tidak pernah mau bergabung dengan para sahabat. Ciri-ciri fisiknya ada tentang ciri Dajjal pada dirinya, dan dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak ada manusia yang seperti dia. Akhirnya banyak para sahabat yakin itu adalah Dajjal. Mereka menghubung-hubungkan ini, dan itu tidak masalah, tidak ditolak oleh segelintir sahabat yang tidak mempercayai itu adalah Dajjal. Sebagaimana Abdullah bin Abbas meyakini atau mempersiapkan diri sehingga satu malam itu dia tidak bisa tidur semalaman karena besok dia yakin Dukhon akan datang dan Dajjal akan muncul. Apa yang terjadi? Semalaman Ibnu Abbas mendengar dari sahabat-sahabat bahwa meteor sudah melesat mendekati bumi. Maka semalam itu Ibnu
Ibnu Abbas sibuk berdoa, menangis, meminta ampun kepada Allah, memohon perlindungan. Ini adalah bukti suksesnya Nabi Muhammad meyakinkan kepada para sahabat tentang dekatnya kita dengan kiamat. Ternyata mereka semua sudah meninggal. Digantikan oleh para tabi'in, yaitu anak-anak para sahabat. Mereka juga sudah meninggal. Digantikan oleh tabi'in, ya, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada masa kita sekarang tidak ada satupun ya tentang kiamat yang diyakini para sahabat itu terjadi. Tapi apakah merugi mereka dengan meyakini demikian? Tidak. Justru dengan keyakinan itu menyebabkan mereka ingin hidup yang hanya tersisa sebentar. Menurut keyakinan mereka, ingin mereka hidup sebagai manusia terbaik. Orang yang punya amal soleh yang terbanyak, orang yang punya iman yang terkuat. Mereka ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Inilah prinsip para sahabat, inilah prinsip para tabi'in, inilah prinsip para tabi'in. Seluruh mereka yakin bahwa sangat dekat kiamat. Tetapi itu tidak menjadikan mereka meninggalkan perkara-perkara dunia mereka. Cuma saja setiap dunia yang mereka dapatkan, mereka alihkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab prinsip mereka, buat apa numpuk harta? Buat apa memperbanyak dunia? Sementara dunia akan ditinggalkan atau dunia akan berakhir. Akhirnya semua yang mereka dapatkan, mereka pakai untuk perjuangan. Dengan cara ini, cepat betul Islam melejit dan melesat di zaman mereka. Hal ini perlu kita jaga. Kita rawat keyakinan tentang tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Dan Masya Allah, di zaman kita tanda-tanda kiamat itu sudah sangat banyak. Kalau bahasa orang Padang, sampuh Allah baka parak balapi-lapi, ya, berlapis-lapis tanda-tanda itu Allah perlihatkan kepada kita. Jika kita membahas tentang masalah hantaman dari ruang angkasa, apakah ini bukan perintah Allah? Ada yang mengatakan dengan selentingan kotor, dengan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa membahas masalah dukhon? Untuk apa mengkaji-kaji masalah hantaman meteor ruang angkasa? Kita katakan pada mereka, kamu orang beriman tidak? Kamu percaya pada Al-Quran apa tidak? Kamu beriman pada kitabullah dan wahyu apa tidak? Kamu beriman pada Rasulullah apa tidak? Coba kamu perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 10 sampai ayat 15. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Fartaqib. Fartaqib itu artinya adalah tunggulah sambil mengawasi. Tunggulah sambil mengawasi. Incar dan mata-matai. Ini namanya fartaqib, dan ini amr, ini perintah. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Pada hari nanti langit akan membawa dukhanin mubin, asap yang teramat sangat terang dan nyata. Asap nggak boleh diartikan yang lain-lain. Tidak satupun ahli tafsir menafsirkan dukhan itu dengan artian yang lain. Betul-betul asap, dan asap itu bukan sumbernya dari bumi. Kalau dikatakan itu adalah akibat perang dunia ketiga di mana seluruh nuklir dilepaskan, lalu terjadilah asap yang menebak, yang tebal, yang menyelimuti bumi. Tidak benar, karena itu sumbernya dari bumi. Kalau dikatakan gunung meletus sehingga asapnya, kapundannya atau erupsinya sangat tebal di mana-mana gunung meletus sehingga gelaplah bumi ini segelap-gelapnya. Dukhan itu kan 40 hari 40 malam. Di mana gelap gulita, tidak ada satu pun yang bisa dilihat. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Bahkan telapak tangan didekatkan ke arah wajah di siang hari bolong yang seharusnya dengan gampang melihat apa-apa, ternyata sedekat ini pun tak mampu dilihat apa-apa. Itu pertanda betapa tebalnya asap tersebut. Dan asap itu atau dukhan itu adalah tanda besar kiamat yang pertama. Sementara Allah memerintahkan fartaqib yauma ta'tis sama, maka incarlah oleh kamu. Tunggu sambil terus memata-matai. Lihat tanda-tandanya. Ini isyarat yang sangat jelas. Fartaqib, raqabah, ya. Irtaqabah, irtaqib, fartaqib. Incarlah, bacalah tanda-tandanya, lihat betul baik-baik, tunggu. Menandakan ini perintah. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa sibuk masa dukhan? Untuk apa mempersiapkan diri dengan dukhan? Lama lagi. Jangan, itu bukan urusan kita. Biarlah terjadi, Allah saja yang menentukan. Masya Allah. Untuk apa tanda-tandanya dikasih tahu oleh Rasulullah SAW? Lalu untuk apa Allah memerintahkan? Tunggu dan incar. Tunggu dan cari waktunya. Tunggu dan lihat tanda-tandanya. Ini kan jelas. Kalimat fartaqib. Berarti ini ada perintahnya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
yaghshan nasa. Ini bukan asap sembarang asap ya, menyelimuti seluruh manusia. Kalimat yaghsha itu sangat tebal. Sangat tebal, saking tebalnya sekali lagi, tidak ada satu pun celah bumi yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Saking tebalnya. Dan menurut Rasulullah SAW lamanya adalah arba'ina yauma. Arba'ina laylah. 40 hari, 40 malam lamanya bumi ini gelap gulita padahal matahari terus terbit. Saking tebalnya asap dan debu yang bersatu tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu terjadi, lalu bagaimana cara kami menentukan waktu salat masuk? Nabi mengatakan, takdiruna laha qadraha. Kalian kira-kira saja. Ini kira-kira ada masuk subuh. Ini kira-kira sudah sholat zuhur. Kita tak mampu melihat apa-apa. Seandainya senter bisa dihidupkan ketika itu, maka paling banter satu jengkal dari senter itu hidup mampu menembus cahayanya. Saking tebalnya partikel-partikel debu dan asap yang bersatu, tak mampu melihat apa-apa. Dan itu lamanya 40 hari 40 malam. Di dalam beberapa penjelasan para pakar dan ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli astronomi dan sebagainya, ini hanya terjadi ketika bumi dihantam oleh asteroid atau hantaman meteor dari ruang angkasa, barulah ini yang bisa menimbulkan duhan. Dan ini sesuai dengan karakter ayat. Fartaqib yauma ta'tis sama. Dari langit sumber datangnya itu. Maka kita sudah uraikan ini, wahai kaum muslimin. Silakan dibaca bagaimana pandangan dan pendapat para ahli astronomi dunia berkaitan dengan kemungkinan bisa gelapnya gulita. Kalau menurut NASA, hantaman satu buah meteor ke muka bumi ini mengenai bumi kita dengan telak, seandainya kenanya ke laut, seandainya meteor itu cukuplah garis diameternya 2 km saja, laut ini akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter, 10 kali lipat ya. 20 kali lipat dari yang terjadi di Aceh dulu. Tingginya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 kali pohon kelapa kita di tingginya. Tsunami yang akan menghantam daratan bumi kita. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka ini akan menimbulkan hancur dan cairnya selama-lamanya kutub atau gunung es abadi yang ada di sana. Maka permukaan air laut akan tinggi 7 meter lagi. Akan banyak kota-kota di muka bumi di laut yang akan hilang. Kalau jatuhnya tepat nanti di daratan, dan ini yang paling sesuai menurut ayat, terjadilah dukhan. Dukhan itu adalah meledaknya daratan bumi karena hantaman yang dahsyat dari ruang angkasa, dari benda ruang angkasa. Ya, yauma nabshul batsyatal kubra. Hantaman ini menyebabkan ledakan yang dahsyat, membuat lingkaran yang terus berkembang, membawa partikel-partikel bumi yang berterbangan di udara sangat tebal. Lalu asap daripada meteor tadi yang bergesekan dengan atmosfer kita menimbulkan asap yang sangat tebal. Lalu menimbulkan asap dan asap-asap. Wa iyyarau qisman minas samai saqita yaqulu sahabun markum. Oh, ketika ada hantaman menuju bumi dan menembus atmosfer kita, timbullah asap yang sangat tebal dan asap itu berlapis-lapis. Wa iyyarau qisman minas sama kisman. Kisman itu satu ya. Naqisin nakirah. Ketika mereka melihat ada satu hantaman dari langit masuk ke dalam bumi, satu hantaman dari langit, satu benda langit, kisfan. Kisfan itu adalah satu benda langit. Wa iyyaro kisfan minas sama, yang datangnya dari langit. Yaqulu, respon orang yang ada di bumi adalah sahabun margum, itulah awan yang sangat tebal berlapis-lapis. Awan yang sangat tebal berlapis-lapis. Maka disinilah menyatunya debu yang dari bumi akibat hantaman ini dengan asap yang ditimbulkan oleh meteor yang menabrak bumi. Ini menjadikan bumi sempurna gelap gulita. Syaitan mengatakan hanya ini yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi apabila bumi dihantam oleh meteor. Baik, uniknya di surat Ad-Dukhan tadi, yaitu dari ayat 10 dan ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hantaman datangnya dari langit yang menimbulkan dukhan. Ternyata bila kita kaji dari ayat sebelumnya, tadi ayat berapa? Bila kita melihat itu adalah ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Tapi berkaitan dengan ini dapat kita lihat di surat At-Tur, ayat yang ke-44, surat 52. Mari kita ikuti. Ketika Allah berfirman, wa iyyarau kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Saat mereka melihat adanya potongan langit yang jatuh menabrak bumi,
Mereka menyaksikan di belakang itu ada gelombang dan gumpalan-gumpalan awan yang sangat tebal, ya, asap yang sangat tebal. Yaqulu sahabun markum, itu adalah awan yang sangat tebal bertumpang tindih. Maka coba kita lihat, ayat ini adalah ayat yang ke-44. Pas pada ayat yang ke-32 sampai 43, kita lihat bagaimana perangai manusia menjelang awan ini datang, menjelang asap ini datang. Apa perangai manusia? Perhatikan. Ayat yang ke-32 Allah berfirman, Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza amhum qaumun taghun. Artinya secara global mereka meyakini mereka sudah sampai di puncak teknologi sehingga tidak ada yang mampu menandingi kehebatan mereka. Dan pada tingkat ini mereka menyangka mereka lah yang terhebat, Allah nggak ada apa-apanya. Padahal di sini sindiran pedas dari Allah. Apa kamu mampu? Kemampuan kamu itu sudah sampai dengan kemampuan Allah apa belum? Apakah kamu sudah mampu, ya, dengan otak kamu itu menciptakan segala sesuatu yang bisa mengalahkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah manusia sedang ada di puncak teknologi. Yang kedua, lihat di ayat yang ke-33, di mana Al-Quran dianggap sebagai kitab biasa yang bisa ditandingi, adalah kitab karangan manusia dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Ini adalah ungkapan mereka ketika Allah mengumumkan, Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Mereka menganggap Al-Quran ini sebagai kitab biasa. Mereka tidak percaya dengan kesucian kitab ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menutup hatinya, mereka menutup matanya, dan mereka tidak menerima sama sekali. Dan ini sudah terjadi pada bumi kita saat ini. Terus yang ketiga di ayat yang ke-34, mereka menciptakan ajaran-ajaran tandingan yang bisa atau mengungguli Islam, bahkan menganggap ajaran yang terbaik. Apapun model ajaran mereka ciptakan, isme-isme yang mereka hadirkan, seluruhnya mereka katakan itu yang terbaik. Maka perhatikan bagaimana Allah mengungkapkan bahasanya. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu shadiqin. Datangkanlah. Coba kalian bisa datangkan tandingan bagi ajaran ini. Tidak akan ada yang mampu, tetapi ajaran manusia pada hari ini dianggap lebih tinggi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hampir rata-rata negara yang ada di muka bumi, para pemimpin-pemimpin yang sedang berkuasa di negara pada hari ini menganggap produk otak dan hasil ajaran yang mereka hasilkan lebih baik daripada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang berani berkata begini, siapa yang coba-coba berani memakai syariat Islam untuk di bumi Indonesia ini, maka yang bersangkutan keluar dari Republik Indonesia. Masya Allah, betapa bangkangnya dia, betapa sombongnya dia. Lalu ada orang yang berilmu menjawab, siapa yang menolak dipakai hukum Allah di bumi Allah, keluar dari bumi Allah. Ini jawaban yang paling bijaksana. Ibadah Allah yang kami muliakan, di ayat yang ke-35, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini adalah ajaran komunis, di mana orang-orang komunis meyakini manusialah sesungguhnya. Awalnya dari manusia, akhirnya adalah dari manusia. Manusia ini tidak ada punya Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatur manusia, hanya manusia sendiri, ya. Dan manusia adalah Tuhan bagi dirinya. Tidak ada itu agama. Dan ini ada. Komunis sekarang sedang membungkus dunia, khususnya adalah di Cina, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, sebelumnya adalah Rusia dan sebagainya. Seterusnya. Dan ini sudah terjadi, saudaraku. Pada ayat yang ke-36, Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Ini maknanya apa? Mereka memiliki keyakinan ateis yang sama sekali menolak adanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka berani mengumumkan I am a God, sayalah Tuhan. Kamilah sebenarnya Tuhan. Dan ini wujud dalam komunitas mafia yang paling kuat di muka bumi pada hari ini. Mereka ini dengan segala kesombongannya, segala-galanya seperti sudah di tangannya, sehingga hampir saja mereka mengatakan I am a God. We are a God. Kamilah Tuhan itu. Saudara-saudaraku, sempat berkata seperti perkataan Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi dan menggoncangkan Cina. Ungkapan-ungkapan Fir'aun yang mengatakan Ana rabbukumul a'la diulang oleh para pengusaha-pengusaha pada hari ini. Perhatikan ayat yang ke-37.
Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Mereka merasa sudah maha kaya. Hartanya ada di mana-mana, seolah bumi ini bahkan planet lain pun di luar negeri, di luar angkasa sana mau mereka beli. Mereka sudah merasa sangat kaya. Emasnya banyak, gudang-gudang banyaknya, batangan-batangan emas mereka. Angka-angka harta di dunia ini mereka tinggal cetak berapa mau. Sekarang mereka sedang menciptakan uang berupa angka-angka digital. Mereka ingin atur dunia ini. Mereka yang paling kaya. Apakah mereka memiliki kekayaan Allah? Ini Allah sindir dengan bahasa. Sampaikan kekayaan mereka itu seperti kekayaan Allah Subhanahu wa taala, amhumul musaytirun, sehingga mereka merasa sangat berkuasa. Ini kenyataannya, negara-negara kaya dunia sekarang Allah porak-porandakan dengan corona. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah porak-porandakan mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-38. Ini adalah mereka sudah merasa penguasa alam semesta, sehingga peralatan dan perlengkapannya sudah bisa diterbangkan kemana-mana dalam rangka memantau dan mengawasi semuanya. Lihat bahasa Allah untuk mereka. Am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Lihat bagaimana Allah menyindir. Apakah kalian sudah merasa menguasai alam semesta, padahal baru hanya mengirimkan pesawat ulang-alik tanpa awak? Baru itu kemampuan kalian sudah merasa penguasa alam? Apakah kalian mampu menembus 7 lapis langit Allah? Coba tembus. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menembus lapisan-lapisan langit Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang ini kok bisa merasa sudah paling berkuasa? Di ayat yang ke-39, mereka merasa memiliki pasukan terkuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan mereka itu pada hari ini. Ya, pasukan yang tergabung dalam PBB, pasukan tergabung dalam NATO, pasukan tergabung dalam Kesatuan Afrika, pasukan tergabung dalam Rusia yang merasa sudah sangat kuat. Lihat Allah membahasakan, am lahul banatu wa lakumul banun. Sehingga Allah itu lemah. Pasukannya hanya berupa perempuan-perempuan banci. Mereka punya anak laki-laki yang kuat-kuat. Bagaimana mereka mencoba mengatakan diri mereka itu sudah di atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti Ya'juj dan Ma'juj muncul ketika semua orang di muka bumi sudah tidak ada lagi yang berkutik di depan mereka. Mereka lepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu syaitan melumuri anak panah itu dengan darah bohong. Kemudian turunlah anak panah itu. Lalu apa kata Ya'juj Ma'juj? Kita sudah kalahkan seluruh yang ada di bumi dan kita sudah kalahkan semua yang ada di langit. Kitalah penguasa sesungguhnya. Ini tamak untuk menjadi sang penguasa sesungguhnya ini ternyata adalah karakter yang sudah ada dari zaman dahulu dan sampai hari kiamat nanti. Di ayat yang ke-40, mereka menganggap Islam ini agama kebodohan, agama terkebelakang yang membuat orang akan mundur kembali. Mereka menganggap Islam ini agama yang miskin. Lihat bahasa Allah dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-30, ayat yang ke-40. Am tas'aluhum ajra fahum min maghramin mutqalun. Lihat bagaimana mereka menganggap Islam ini adalah agama mundur, agama recehan, agama hina, agama miskin. Dan kaum muslimin ini memang orang-orang yang bodoh dan seterusnya. Inilah pandangan dunia secara global sekarang ini kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Kemudian di ayat yang ke-41, mereka adalah sang penentu masa depan. Allah menyindir dengan bahasa yang kuat dalam ayat ini. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah yang mereka sudah tangan mereka kah masa depan itu? Sehingga mereka bisa memastikan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Nanti dari tahun sekian kita harus menjadi anu dan kita akan menjadi anu. Am indahumul ghaibu am hum yaktubun? Fahum yaktubun. Apakah mereka yang memiliki masalah-masalah gaib masa depan sehingga mereka mengatur segala-galanya? Terus di ayat yang ke-42, nah mereka lah kingmaker. Mereka ini kita boleh sebutkan dengan sekarang ini dengan sebutan the new world order, ya. Mereka membuat tatanan dunia baru. Masa depan diatur oleh mereka seperti apa ke depan mereka yang memiliki segala-galanya. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Dan terakhir ayat yang ke-43 sebelum masuk ayat 44 ya. Am lahum ilahun ghayrullah subhanahu amma yusyrikun. Mereka merasa dalam hal ini mereka sudah melakukan syirik akbar. Syirik akbar apa? Satu,
menolak kekuasaan Allah di bumi, Allah tidak boleh eksis. Allah tidak boleh memerintah dan tidak boleh hukum Allah dipakai di muka bumi. Dan ini yang dilakukan oleh seluruh penguasa di muka bumi pada hari ini. Mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan, seluruhnya menolak Allah yang berkuasa di muka bumi. Dalam bentuk apa? Tidak boleh pemerintahan Islam tegak. Tidak boleh syariat Islam yang berjalan. Tidak boleh Al-Quran sudah dipakai sebagai undang-undang. Tidak boleh. Kalau ada yang mencoba akan diperangi rame-rame. Nah, inilah dia wujud daripadanya. Maka Allah umumkan di ayat 44, wa iyarau kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabun markum. Kalaulah itu sudah terjadi, awas. Mereka nanti akan melihat akan ada pecahan bintang di langit menabrak bumi yang menimbulkan awan yang sangat tebal dan menimbulkan dukhan. Lalu mereka berkata sahabun markum. Proses jatuhnya itu yauma nabshul babshatal kubra. Pada hari itu kami hantamkan kepada mereka hantaman yang sangat besar, menggelegar di langit. Baik, inilah dia petunjuk dari Al-Quran untuk kita. Dan kondisi suasana itu memang sudah ada. Tanda-tanda inilah yang perlu kita pelajari. Tanda-tanda ini perlu kita lihat. Buat apa? Buat merawat segarnya selalu akidah bahwa kita ini sudah dekat dengan kiamat. Gunanya apa? Supaya kita tidak lagi tamak memburu dunia ini. Supaya kita tidak lagi bernafsu sungguh untuk mendapatkan dan menimbun harta kekayaan dunia. Tetapi kita mengejar dunia karena Allah perintahkan dan Rasulullah mencontohkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang paling sejati dari dunia ada di tangan kita. Bukan untuk ditinggalkan di dunia, bukan untuk memperluas lahan, bukan untuk memperbanyak gedung, bukan untuk menjadi timbunan angka-angka dan emas yang bergudang-gudang. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Cari itu semua, tapi pakai untuk agama Allah demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.